Anda sedang menyaksikan live breaking news bersama saya, Siska Mawaski. Kameramen TV One Marwan turut menjadi korban dalam kecelakaan maut di tol Pemalang Batang, Jawa Tengah, telah dimakamkan oleh pihak keluarga di Depok, Jawa Barat pada Jumat 1 November dini hari. Beberapa jam sebelum insiden terjadi, Marwan sempat berkomunikasi dengan sang istri, Hermianti. Ditemui di rumah duka pada Kamis 31 Oktober sore, Hermianti mengatakan suaminya memberi kabar padanya sekira pukul 5 pagi. Marwan kala itu mengatakan dirinya sedang dalam perjalanan menuju ke Pemalang. Sebelum menuju ke Pemalang, Marwan menunaikan ibadah sholat subuh di kawasan Tegal, Jawa Tengah. Hal tersebut jadi komunikasi terakhir Marwan ke istrinya sebelum dirinya menjadi korban laka lantas di tol Pemalang. Hermianti mengatakan dirinya mendapat informasi kecelakaan yang menimpa Marwan pada pukul 10 pagi. Kemudian Hermianti mendapatkan telepon dari pihak TV One tempat sang suami bertugas. Adapun almarhum Marwan dikebumikan di TPU Cimpaan Tapos, Depok. Proses pemakaman Marwan diselimuti suasana haru di kalangan pelayat, utamanya istri dan anaknya. Informasi justru itu saya jam 10 pagi tadi saya pas banget aktifin HP, kebetulan HP saya lowbat, jadi aktifin HP dulu. Tiba-tiba ada telepon masuk gitu dari teman nelfon, Mbak, dia kasih forwardan, ini bener nggak Mbak beritanya gitu. Loh, nggak tahu, aku baru aktif HP aku gitu. Ya udah, coba telepon Mas Marwan Mbak, kata gitu. Ya di telepon dia nggak diangkat, dia berdering aja gitu. Akhirnya saya nggak lama dapat telepon dari teman kantornya, kalau yang sabar ya Mbak gitu, udah siap belum, siap ya Mbak gitu. Siap kenapa gitu, iya nanti diinfoin lagi gitu. Ya udah, akhirnya saya tunggu info, belum ada info juga dari jam 10 itu. Terus saya akhirnya beritanya dari berita kalau ada kecelakaan di Pemalang, salah satunya ya suami saya. Istri jurnalis TV One Marwan, Hermianti, mengungkapkan sang suami sedianya hendak bertugas ke Sumba, Nusa Tenggara Timur. Namun sehari sebelum kejadian naas kecelakaan di tol Pemalang, Marwan mengabari dirinya ditugaskan ke Jawa Timur. Hermianti saat ditemui di rumah duka di Depok, Jawa Barat pada Kamis 31 Oktober sore, tampak tak kuasa menahan kesedihannya. Ia lantas bercerita sang suami sudah beberapa bulan ditugaskan meliput program In-Depth News di TV One. Menurut Hermianti, Marwan berangkat dari kantor pada pukul 11 siang. Marwan juga masih sempat mengabari keberadaannya 1 jam sebelum kejadian. Adapun peristiwa kecelakaan ini terjadi sekira pukul 6.32 waktu Indonesia Barat di KM 315+600A Pemalang Batang Toll Road. Mobil yang ditumpangi Marwan dan kru TV One lain diseruduk oleh truk ekspedisi. 3 orang meninggal dunia, yakni Marwan, Alwan Syahmidi, dan Sunardi. Sedangkan 2 orang, yakni Felicia Amelinda Deki Priyatna dan Gegi Yudhistira, selamat serta masih menjalani perawatan medis. Bukan program Fakta TV One yang kebetulan berangkat ke Kediri itu semalam dadakan dikabarin tadinya mau ke Sumba, tiba-tiba mendadak berangkat ke Kediri, nggak jadi ke Sumba. Tapi malam ini harus berangkat jam 11 malam berangkat dari kantor. Ibu, rencananya almarhum mau dimakamin kapan, terus gimana? Rencananya dimakamin di daerah sini, pemakaman Pemda di daerah Tapos.
Jam berapa? Jam sekitar jam 10-11 malam ini juga. Kalau Ibu tahunya informasi awalnya dari mana, Bu? Informasi justru itu saya jam 10 pagi tadi saya pas banget aktifin HP, kebetulan HP saya lowbat, jadi aktifin HP dulu. Tiba-tiba ada telepon masuk gitu dari teman nelfon, Mbak, dia kasih forwardan, ini bener nggak Mbak beritanya gitu. Loh, nggak tahu, aku juga baru aktif HP aku gitu. Ya udah coba telepon Mas Marwan Mbak, kata gitu. Ya di telepon dia nggak diangkat, dia berdering aja gitu. Akhirnya saya nggak lama dapat telepon dari teman kantornya, kalau yang sabar ya Mbak gitu, udah siap belum, siap ya Mbak gitu, siap kenapa gitu, ya nanti diinfoin lagi gitu. Ya udah akhirnya saya tunggu info, belum ada info juga dari jam 10 itu. Terus saya akhirnya beritanya dari berita kalau ada kecelakaan di Pemalang, salah satunya ya suami saya. Ikutan program Fakta TV One. Selain pihak keluarga, warga di perumahan Permata Cimanggis Cimpaen, Tapos Depok Jawa Barat turut kehilangan sosok kameramen TV One Marwan. Marwan dikenal sebagai sosok yang baik dan dekat dengan warga lingkungannya. Hal ini diungkapkan oleh Ketua RT 3 RW 19 Kelurahan Cimpaen, Galana Yusuf pada Jumat 1 November dini hari. Galana mengungkapkan Marwan selalu aktif dan mengikuti berbagai kegiatan yang digelar oleh pengurus lingkungan setempat. Selain pandai bergaul, Marwan juga kerap menolong tetangganya yang kesulitan. Di sisi lain, Marwan juga kerap menyalurkan ilmunya saat ada kegiatan di lingkungan. Adapun almarhum Marwan dikebumikan di TPU Cimpaen, Tapos, Depok. Sebelum diserahkan ke pihak keluarga, jenazah Marwan dan Alwan Syahmidi menjalani prosesi penghormatan terakhir di kantor TV One. Mungkin bisa dijelaskan sosok almarhum Pak Marwan ini di mata Bapak sendiri sebagai pengurus lingkungan dan rekan dari almarhum seperti apa sih Pak? Alhamdulillah selama ini selama 10 tahun saya di sini, sosok almarhum Pak Marwan itu sangat baik dan sangat dekat dengan warga-warga sekitar di sini. Sampai kegiatan apapun yang ada di warga sini pun dia mengikutinya. Bahkan sampai kemarin terakhir itu ada kejadian yang sangat unik. Ada ibu-ibu yang mobilnya kebetulan bannya kempes. Pak Marwan ternyata sudah siap-siap untuk memperbaikinya. Dan memang sempat Pak Marwan memperbaiki ban mobilnya. Setelah itu dia baru kembali bekerja lagi. Memang sosok Pak Marwan di sini sangat akrab dengan warga di sekitar sini dan sangat baik. Kita kenal sangat baik sekali. Kalau dari kepengurusan RT apakah dia tergabung dalam pengurus? Ya, untuk waktu 2 tahun sebelumnya sempat Pak, cuman karena kesibukan beliau di luar dengan kerjaannya mungkin, jadi beliau digantikan dengan yang lain. Memang pada saat acara-acara tertentu seperti acara Idul Adha, Idul Fitri, beliau selalu menyempatkan diri untuk selalu memberikan ya liputan ataupun foto-foto untuk warga-warga di sini. Jadi kita memang sangat kehilangan sih sosok Pak Marwan ini. Oh, berarti ilmunya disalurkan di masyarakat juga Pak ya? Alhamdulillah selama ini kita melihat sangat baik dan beliau pun sangat terkenal baiknya di sini, saling tegur sapanya dan tidak pernah terlihat sedih wajahnya, selalu sosoknya senang bercanda. Ya, itu aja sih. Dua jurnalis TV One hingga kini masih menjalani perawatan intensif di rumah sakit imbas kecelakaan maut di Tol Pemalang Batang. Mereka atas nama Felicia Amelinda Deki Priyatna yang merupakan presenter dan Gegi Yudhistira yang merupakan produser. Adapun pihak kepolisian juga masih melakukan penyelidikan mendalam terkait dengan kasus ini, termasuk memeriksa sopir truk ekspedisi yang menyeruduk mobil kru TV One.
Untuk informasi lebih lengkapnya, kami sudah terhubung dengan jurnalis Tribun Jateng, ada Indra Dwi Purnomo. Selamat pagi, Indra. Selamat pagi, Siska. Baik, Indra, bisa dijelaskan bagaimana kondisi terkini dari dua korban selamat kecelakaan tol Pemalang ini? Iya, Siska, untuk kondisi korban yang selamat ada dua, yaitu Valencia sama Gigi Yudhistira. Untuk saat ini kondisi dari Valencia sendiri sejak kemarin sudah membaik dan sudah bisa berkomunikasi sama kerabat, saudara, ataupun sama teman sejawatnya. Dan saat ini Valencia masih dirawat inap di Rumah Sakit Islam Al-Ikhlas Pemalang. Akan tetapi untuk temannya yang bernama Kiki Yudhistira, sejak kejadian hingga saat ini informasi yang diterima belum sadarkan diri atau masih dalam perawatan intensif. Dan saat ini Kiki Yudhistira dirujuk ke Rumah Sakit Budi Rahayu Pekalongan. Si Gigi ini dirujuk sekitar kemarin sekitar pukul habis maghrib. Sudah itu baru 3 jenazah yang meninggal dunia langsung dibawa ke Jakarta. Begitu, Siska. Baik, Indra, lalu bagaimana dengan update penyelidikan kasus kecelakaan maut ini? Terlebih, kecelakaan ini melibatkan truk ekspedisi, apakah sudah ada penetapan tersangka oleh polisi, Indra? Iya, Siska, untuk saat ini pemeriksaan supir truk ekspedisi masih dalam pemeriksaan petugas kepolisian dari unit Gakum Satlantas Polres Pemalang. Akan tetapi hari ini informasi yang diterima, Polres Pemalang akan menggelar press release terkait update kecelakaan 3 kru TV One yang meninggal dunia di KM 315+900 dari jalur A. Untuk saat ini perkembangannya saya sendiri masih menunggu update tersebut atau press release-nya, apakah nantinya sopir truk ini ditetapkan jadi tersangka atau tidak, karena berdasarkan dari keterangan Kabid Humas Polda Jawa Tengah Kombes Pol Artanto, untuk penyebab kecelakaan sendiri kemarin hasilnya adalah microslip, karena sempat sebelumnya truk itu mengalami oleng. Pada saat itu memang mobil kru TV One ini sedang berhenti sejenak di bahu jalan untuk membersihkan wiper karena wipernya mati. Tetapi ketika itu langsung disekuduk oleh truk ekspedisi yang ada di belakangnya. Begitu, Siska. Baik, Indra, terkait dengan kecelakaan ini ada 3 korban meninggal dunia dan juga ada 2 korban yang selamat. Lalu untuk penegasan saja, bagaimana dengan kronologi peristiwa dan juga bagaimana dengan posisi duduk para korban ini saat kejadian? Ya, berdasarkan informasi yang diterima saat itu, si sopir sendiri sedang berhenti di bahu jalan. Sebelum kejadian ini mereka sudah istirahat di rest area terdekat, lalu melanjutkan kembali perjalanannya dari Jakarta tidak melakukan investigasi di Jawa Timur. Akan tetapi sampai di lokasi KM 315, ia sejenak berhenti untuk membetulkan wipernya sambil menyiram-nyiram air di kaca mobil karena berdebu. Dan ketika truk tersebut ekspedisi menabrak mobil dari kru TV One. Dan yang untuk posisi tempat duduknya, si sopir ini kan sedang keluar di depan mobil, lalu di samping sopir itu adalah tempat duduk dari Felicia. Lalu di belakang Felicia ini tempat duduknya si Gigi Yudhistira. Dan 2 orang kru lainnya ada di tengah dan di belakang. Dan saat itu langsung tertubruk hingga tergencet, hingga menyebabkan 3 kru dari TV One ini meninggal dunia. Begitu, Siska. Baik, Indra. Ada lagi informasi yang mungkin akan Anda sampaikan terkait dengan perkembangan kasus ini? Ya, untuk perkembangan kasus ini
saat ini saya masih menunggu konfirmasi dari pihak Rumah Sakit Budi Rahayu yang akan memberikan keterangan terkait kondisi dari korban Gigi Yudhistira yang dirujuk ke Rumah Sakit Budi Rahayu Pekalongan, dan sambil menunggu hasil press release dari Polres Pemalang mengenai apakah sopir truk tersebut akan dijadikan tersangka atau tidak. Selain itu, kemarin dari tim Red, manajemen dari TV One juga sudah tiba di lokasi melihat kondisi si Valencia dan si Yudhistira sebelum 3 temannya atau 3 kru yang meninggal dunia ini. Tim Red ini sempat melihat ke ruang jenazah, melihat kondisinya, dan tim Red TV One yang bernama Lalu Mara Satya Wangsa ini mengaku kaget saat mendengar kabar tersebut. Bahkan seluruh pimpinan dari redaksi TV One saat ini kaget untuk mendengar kejadian kemarin yang sempat terjadi oleh 3 kru yang sedang dalam tugas perjalanan ke Jawa Timur. Dan lalu ini menyebut bahwa 3 kru ini adalah orang-orang yang baik, seorang pekerja keras dan loyal terhadap atau dedikasinya kepada tugas, dan pihaknya perusahaan akan mengurus sampai selesai hingga ke tempat peristirahatan terakhir. Kemarin 3 jenazah ini dikawal dari Polres Pemalang keluar dari Rumah Sakit Al-Ikhlas ini sekitar pukul 06.45. Lalu perjalanan menuju ke kantor TV One dahulu sebelum dibawa ke rumah duka. Begitu Siska yang bisa dilaporkan update terkini mengenai penanganan atau update korban yang selamat dalam kecelakaan maut di KM 315 Pemalang. Baik, terima kasih rekan jurnalis Tribun Jateng Indra terkait dengan update kondisi korban kecelakaan di Tol Pemalang. Selamat bertugas kembali. Kami tunggu update-nya dari Anda. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.